Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Charlie Titus Surikul Biasa dari kelas Farmasi B semester 4 Universitas Citra Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitokimia. Fitokimia merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai senyawa organik yang ada pada tumbuhan, baik tentang struktur kimia, perubahan dan metabolisme, biosintesis, fungsi biologis dari senyawa organik, dan penyebaran secara alami. Fitokimia atau disebut juga dengan fitonutrien adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari tumbuhan, buah-buahan, dan sayuran. Yang berikut yaitu sejarah dari fitokimia. Fitokimia berasal dari dua kata, yaitu pito dan semikal. Pito yang artinya tumbuhan atau tanaman, sedangkan semikal artinya zat kimia. Jadi fitokimia adalah zat kimia yang berasal dari tumbuhan. Fitokimia dalam arti luas yaitu segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan, termasuk sayuran dan buah-buahan. Dalam arti sempit, senyawa yang ditemukan pada tumbuhan yang tidak dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh, tetapi memiliki efek menguntungkan bagi kesehatan dan memiliki peran efektif dalam pencegahan penyakit. Pada tahun-tahun terakhir ini, fitokimia telah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri, berada di antara kimia organik, bahan alam, dan biokimia tumbuhan, serta berkaitan erat dengan keduanya. Bidang perhatiannya ialah aneka ragam senyawa organik yang dibentuk dan ditimbun oleh tumbuhan, yaitu mengenai struktur kimianya, biosintesisnya, perubahan serta metabolisme. Sampai saat ini sudah sekitar 30.000 jenis fitokimia yang ditemukan dan sekitar 10.000 yang terkandung dalam makanan. Yang berikut yaitu tentang bahan alam. Bahan alam sendiri yaitu bahan yang diperoleh dari alam tanpa diperlukan proses sintesa yang digunakan sebagai bahan obat. Penggolongan bahan alam ada 4, yaitu yang pertama, penggolongan berdasarkan struktur kimia. Yang pertama ada senyawa alifatik atau non-alifatik rantai terbuka, yaitu ada asam lemak, gula, dan sebagian besar asam amino. Yang kedua ada senyawa asiklik dan sikloasiklik, yaitu ada terpenoid, steroid, dan beberapa alkaloid. Yang ketiga ada senyawa aromatik atau benzoat, itu ada fenol, quinon, dan lain-lain. Yang keempat ada senyawa heterosiklik, itu ada alkaloid, flavonoid, dan basa nukleat. Kelemahan dari golongan ini memungkinkan suatu senyawa tergolong ke dalam lebih dari satu kategori. Contohnya geraniol, vernesol, dan squalen tergolong dalam kelas 1 dan timol tergolong pada kelas 3. Yang berikut yang kedua ada penggolongan berdasarkan aktivitas farmakologi. Penggolongan ini diantaranya ada hormon, vitamin, antibiotik, dan mycotoxins. Kelemahan dari golongan ini adalah kebanyakan senyawa yang tergolong dalam satu grup memiliki perbedaan dalam struktur kimia dan jalur biogenesisnya, sehingga perlu ada kajian selanjutnya pengaruh struktur kimia terhadap aktivitas farmakologi itu sendiri. Penggolongan yang ketiga yaitu berdasarkan taksonomi. Penggolongan ini didasarkan pada taksonomi tanaman. Ada beberapa metabolit tertentu yang spesifik pada beberapa tanaman. Salah satu contohnya adalah alkaloid dan terpen yang diisolasi dari spesies, genus, dan famili tertentu. Dengan penggolongan ini, senyawa yang spesifik bisa dijadikan sebagai marker untuk tanaman tersebut dan untuk mengetahui evolusi dan taksonomi dari suatu tanaman. Penggolongan yang keempat yaitu berdasarkan jalur biosintesis. Untuk jalur biosintesis ada 3 jalur, yaitu yang pertama ada jalur asam mevalonat terbentuk prenil yang akan membentuk terpenoid, steroid, dan karotenoid. Yang kedua yaitu jalur asam sikimat, berasal dari pembentukan asam amino yang kemudian terbentuk senyawa aromatik yang lebih kompleks seperti fenil propanoid, flavonoid, dan alkaloid. Jalur yang ketiga yaitu jalur asetat melonat. Dari jalur ini bisa terbentuk poliketida dan asam lemak. Kelemahan dari penggolongan ini adalah belum semua saat diketahui jalur biosintesisnya.
Namun dengan diketahui jalur biosintesis ini bisa dipergunakan untuk memperbanyak senyawa tersebut baik secara kimia atau dengan bioteknologi. Yang berikut yaitu tentang ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan satu atau beberapa zat yang dapat larut dari suatu kesatuan yang tidak bisa larut dengan bantuan pelarut atau bahan pelarut. Klasifikasi dari ekstraksi, yang pertama ada ekstrak kelat, ialah ekstrak ion logam yang berlangsung secara mekanisme pembentuk kelat. Contohnya ada ekstraksi uranium dengan 8 hidroksiquinolon pada kloroform. Yang kedua yaitu ekstraksi solvasi, ialah ekstraksi di mana zat yang diekstraksi disolvasikan ke fasa organik. Pada pembuatan solvasi, pasangan ion kompleks yang terbentuk dapat berupa kation atau anion yang selanjutnya bergabung dengan kation atau anion lain untuk menghasilkan kompleks tidak bermuatan yang dapat diekstraksi melalui fasa organik. Contohnya ekstraksi besi dari asam klorida dengan dietil eter atau ekstraksi uranium dari media asam nitrat dengan tributil fosfat. Yang ketiga yaitu ekstraksi pembentukan pasangan ion. Ekstraksi ini berlangsung melalui pembentukan senyawa netral atau yang tidak bermuatan, kemudian diekstraksi ke fase organik. Yang keempat yaitu ekstraksi sinergis, ialah ekstraksi yang menyatakan adanya kenaikan pada hasil ekstraksi disebabkan oleh adanya penambahan ekstraksi dengan memanfaatkan pelarut pengekstraksi. Yang berikut yaitu perbedaan metode ekstraksi antara maserasi, sokletasi, perkolasi, reflux, dan infusa. Yang pertama, maserasi. Prinsip maserasi adalah ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari sesuai pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Pelarut akan masuk ke dalam sel tanaman melewati dinding sel. Kelebihan dari metode ini yaitu bagian tanaman yang akan diekstraksikan tidak harus dalam wujud serbuk yang halus, tidak perlu keahlian yang khusus, dan lebih sedikit kehilangan alkohol sebagai pelarut seperti pada proses perkolasi dan sokletasi. Untuk kekurangannya perlu dilakukan penggojokan atau pengadukan, pengepresan dan penyaringan, terjadinya residu pelarut dalam ampas, serta mutu produk akhir yang tidak konsisten. Yang kedua ada sokletasi. Ekstraksi sokletasi merupakan suatu metode pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Prinsip sokletasi adalah pelarut dan sampel dipisahkan di tempat yang berbeda. Kelebihan dari metode ini, sampel terekstraksi dengan sempurna, proses ekstraksi lebih cepat, dan pelarut yang digunakan lebih sedikit. Untuk kekurangannya, sampel yang digunakan harus sampel yang tahan panas, karena sampel yang tidak tahan panas akan terkondensasi atau tereduksi ketika proses sokletasi berlangsung. Yang berikut yaitu metode perkolasi. Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan cara mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsip perkolasi adalah serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Untuk kelebihan dari metode ini, tidak terjadi kejenuhan dan pengaliran meningkatkan difusi dengan dialiri cairan penyari sehingga zat seperti terdorong keluar dari sel. Untuk kekurangannya, cairan penyari lebih banyak dan risiko cemaran mikroba untuk penyari air karena dilakukan secara terbuka. Yang berikut yaitu metode reflux. Reflux merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendinginan balik. Prinsip dari metode ini adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya berbentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Untuk kelebihan dari metode ini digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar dan
tahan pemanasan langsung. Untuk kekurangannya, membutuhkan volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi dari operator. Yang berikut yaitu metode infusa. Infusa atau infudasi merupakan metode penyaringan dengan cara menyaring simplisia dalam air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Infudasi merupakan penyaringan yang umum dilakukan untuk menyaring zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Prinsip kerja dari infudasi, simplisia yang telah dihaluskan sesuai dengan derajat kehalusan yang telah ditetapkan dicampur dengan air secukupnya dalam sebuah panci. Kemudian dipanaskan dalam penanas air selama 15 menit. Dihitung mulai suhu dalam panci mencapai 90 derajat Celcius sambil sesekali diaduk. Untuk kelebihan dari metode ini, peralatan sederhana, biaya murah, dan dapat menyaring simplisia dengan pelarut air dalam waktu yang singkat. Untuk kekurangannya, sari yang dihasilkan tidak stabil dan mudah tercemar oleh bakteri dan kapang. Yang berikut yaitu perbedaan antara ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Untuk ekstraksi cair-cair sendiri, yaitu zat yang diekstraksikan terdapat di dalam campuran yang berbentuk cair. Ekstraksi cair-cair banyak dilakukan untuk memisahkan zat seperti iot atau logam-logam tertentu dalam larutan air. Sedangkan ekstraksi cair-cair berkesinambungan yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti penjelasan saya dari awal. Di sini saya ingin membagikan sedikit tips untuk kita semua agar terhindar dari COVID-19. Yaitu yang pertama, kita harus menjaga imunitas tubuh kita dengan memakan makanan yang bergizi. Yang berikut, menjaga kualitas tidur kita yaitu 6-8 jam. Dan jangan lupa mengkonsumsi vitamin. Jika ada keperluan mendadak di luar, jangan lupa mengenakan masker, hindari keramaian dan tetap jaga jarak. Dan jangan lupa mencuci tangan sesudah dan sebelum perjalanan. Yang berikut, tetap mengikuti anjuran pemerintah yaitu tetap stay at home. Mungkin ini yang dapat saya bagikan. Terima kasih.